PMK ini sebenarnya penyakit yang seperti apa? Ini merupakan penyakit hewan menular yang strategis dan disebabkan oleh virus. Kasus penyakit mulut dan kuku atau yang lebih dikenal dengan PMK kini semakin bertambah. Menurut Kementerian Pertanian, telah terlapor lebih dari 16 provinsi yang terjangkit virus ini per tanggal 13 Juni 2022. Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada juga turut berpartisipasi langsung dengan membentuk tim Satgas PMK Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Penyakit mulut dan kuku telah banyak memberi dampak bagi peternakan-peternakan di Indonesia. Tidak terkecuali di daerah istimewa Yogyakarta, penyakit ini menyebar hampir di seluruh kabupaten dan kota. Di Kabupaten Sleman sendiri, sudah ada 1.183 hewan ternak yang terinfeksi virus PMK per tanggal 10 Juni 2022. Tim Satgas ini dibentuk segera setelah jadi pemerintah menyatakan bahwa kasus PMK itu muncul kembali itu tanggal 9 Mei, maka 1 minggu kemudian kami membentuk tim Satgas dengan melibatkan komponen dari PDHI dan ASOI dan juga beberapa dokter hewan praktisi yang ada di UGM dan juga di Yogyakarta dan sekitarnya. Jadi ya kurang lebih kami bergerak sangat cepat, jadi kurang lebih 1 minggu begitu kami sudah membentuk tim Satgas dan minggu berikutnya kami sudah langsung bergerak pada saat itu adalah ke Kabupaten Boyolali. Jadi kalau kita di universitas itu sebagai dosen pendidik itu kan ada fungsi utamanya ada sebagai untuk fungsi pendidikan pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah ini salah satu bentuk pengabdian masyarakat kita. Dan oleh karena itu karena kita wajib untuk melakukan pengabdian, maka dalam kasus ini, dalam kasus PMK kita membentuk Satgas ini dalam rangka untuk mengkoordinasikan semua potensi sumber daya yang ada di fakultas untuk kita implementasikan atau kita membantu para peternak dan juga dokter hewan di lapangan. Ya, jadi kita mengkoordinasi semua SDM dan juga tentu saja memberdayakan sarana dan prasarana yang kita miliki. Ya. Selain SDM kita kan juga punya beberapa misalnya sediaan obat dan juga beberapa kimikalia untuk desinfektan. Ya, itu juga kita berikan dan kita juga sampaikan ke para peternak yang membutuhkan. Kemudian juga kita melakukan koordinasi dan melakukan itu KIE atau komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat secara umum, khususnya kepada peternak dan juga kepada siapa yang berhubungan langsung dengan peternak seperti jagal dan juga yang lain-lain ya. Apalagi mendekati Idul Adha, ini banyak pertanyaan. Aman nggak daging ini dikonsumsi? Aman nggak susu ini dikonsumsi gitu ya? Aman nggak hewan ini sembelih? Gitu, boleh nggak? Nah, makanya oleh karena itu kita di dalam tim ini juga kita memberikan itu tadi KIE, komunikasi, edukasi dan informasi. Sehingga peternak itu waspada tetapi tidak panik. Dan juga yang penting juga sebetulnya harus ada kerjasama dari berbagai pihak. Jadi semacam kerjasama pentahelik ya dari ada istilahnya A, B, C, G, dan M. A itu adalah akademisi, B itu dari bisnis, ya, itu dari para pengusaha ternak yang besar, ya. C itu dari community. Community itu ya peternak, kemudian juga jagal, dan masyarakat secara umum. Kemudian G itu government, pembuat kebijaksanaan, pembuat aturan, ya, dan juga M-nya itu media. Nah, termasuk teman-teman ini kan menyebarkan informasi yang baik dan benar sehingga orang waspada tapi tidak panik. Jadi sampai saat ini beberapa kabupaten sudah kita
bantu dan kita backup dalam penanganan PMK ini. Tadi Kabupaten Boyolali, kemudian di Jogja seluruh kabupaten sudah, jadi ada Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Kemudian juga ke Kabupaten Cilacap, karena di sana juga ada laporan banyak sekali kasus dan Dr. Iwan di sana meminta bantuan kami untuk membantu mereka di lapangan dalam rangka penanganan PMK ini. Demi membantu penanggulangan wabah PMK, tentu membutuhkan waktu dan persiapan yang matang. Para Satgas PMK perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam menangani penyakit ini. Begitu juga dengan tim dari FKH UGM yang tentu telah melalui berbagai proses persiapan hingga akhirnya dapat turun langsung untuk menangani wabah PMK. Begitu kita ada laporan dari Dr. Iwan di lapangan, kita segera tim sudah siap bergerak, jadi timnya terdiri dari SDM-nya yaitu Dr. Iwan. Jadi dalam setiap tim kita selalu melibatkan minimal ada 1 Dr. Iwan, biasanya 2 atau 3. Kemudian juga mahasiswa. Mahasiswa ini minimal 4 orang. Ya. Kadang-kadang kita bisa 8 tergantung dari jumlah wilayah yang akan kita dan kasus yang akan kita tangani. Ya. Jadi selain SDM, kita juga mempersiapkan tentu saja kalau kita mau berperang kita menyiapkan amunisinya ya. Kita juga persiapan untuk obat-obat untuk penanganan pertama. Kemudian juga terapi suportif. Jadi kita mempersiapkan juga multivitamin ya, vitamin-vitamin yang kita nanti berikan pada hewan-hewan yang dilaporkan terinfeksi. Dan juga tidak kalah penting yaitu kami mempersiapkan juga desinfektan untuk melakukan biosecurity di kandang dan juga di lingkungan di sekitar kandang yang dilaporkan ada gejala terinfeksi oleh PMK. Setiap peternakan tentu memiliki kondisi dan situasi yang berbeda-beda. Bahkan, virus ini bisa memberikan gejala yang berbeda pada hewan yang berbeda pula. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Satgas PMK FKH UGM ketika harus berhadapan langsung dengan hewan ternak yang menderita virus PMK. Untuk kasus saat ini yang kami tangani lebih banyak ke sapi. Ya. Jadi sapi ini mungkin ada sekitar 60 atau 70% itu di sapi ya. Nah, ini untuk saat ini ya, sampai hari ini ya. Dari sejak kita pertama kali terjun, kurang lebih sebulan yang lalu sampai hari ini kita lebih banyak mendapatkan di sapi. Ya. Domba ada, kambing juga ada. Di kerbau, saya belum pernah nangani tapi ada 1 laporan, 1 positifnya. Jadi kalau kita belajar PMK itu kan gejalanya menunjukkan adanya lesi-lesi atau lepuh-lepuh di mulut, rongga mulut, mukosa mulut, dan juga di kaki, di teracaknya ya. Tetapi pernah ada kasus menarik, jadi ada ketika kita di suatu daerah, begitu kita ada laporan, segera kita tangani, memang itu pada sapi ya, sapi itu dia sebagai indikator, jadi ciri-ciri tadi muncul di sapi, jadi lepuh-lepuh, kemudian di mulut, rongga mulut, dan juga di teracaknya itu terlihat. Nah, ketika kita mencoba melakukan pengambilan sampel kepada hewan lain, domba pada saat itu ya, domba itu bahkan panas pun tidak, demam tidak. Kita coba ambil sampelnya, swabnya gitu. Ternyata dombanya juga positif, walaupun tidak menunjukkan gejala klinis yang patognomonik tadi. Nah ini yang menarik, yang ya ternyata domba ini kadang-kadang itu yang jadi kita telat mendiagnosa ya. Selain memberi dampak pada hewan ternak, virus PMK juga memberikan pengaruh yang besar bagi para peternak. Tidak jarang, para peternak telah menganggap hewan ternaknya seperti keluarga sendiri. Terlebih jika hewan ternak yang dimiliki merupakan aset satu-satunya. Wabah PMK pun tentu akan memberikan kesedihan yang mendalam bagi para peternak yang hewannya terjangkit dengan virus ini. Nah tentu saja ada hal yang menarik ya. Pada peternak kecil, dia punya 1 atau 2, bahkan cuma satu-satunya, kalau sudah terinfeksi,
itu ya mereka seperti anggota keluarga ya, sampai menangis, kemudian meratapi, dan juga ya sampai seperti bukan hewan peliharaan atau ternak, tetapi seperti family membernya, anggota keluarga, sehingga sangat sayang sekali. Berbagai upaya pun telah dilakukan demi menekan penyebaran virus PMK. Tim Satgas PMK FKH UGM tentu telah mengerahkan seluruh usaha demi membantu para peternak berjuang mempertahankan hewan ternaknya dari virus yang berbahaya ini. Tidak hanya itu, peternak pun turut berpartisipasi aktif dalam membantu penanganan penyakit PMK. Kerjasama antar peternak dan tim Satgas PMK tentu akan menjadi tameng utama dalam membantu kesembuhan hewan ternak yang terdiagnosa menderita penyakit PMK. Beberapa peternak itu karena sudah lama beternak, dia sudah mempunyai ilmu yang cukup, dan mungkin ada yang sudah sepuh-sepuh dulu pernah punya pengalaman yang sama ya, 30 tahun yang lalu, sehingga kita melihat di lapangan beberapa ternak itu ada satu daerah itu, jadi ketika mereka mendapatkan fakta bahwa sapinya ini kemungkinan terinfeksi oleh virus PMK seperti di daerah lain, maka mereka dengan spontan dan dengan inisiatif sendiri mereka langsung memberikan terapi suportif. Jadi dengan cara apa? Cara mereka untuk sapi yang besar itu, ada beberapa waktu itu ya, jadi dia ditelur ya, kemudian di 10 telur dipecah, kemudian dijadikan satu, kemudian ditambahi dengan gula merah 1/4. Kemudian dilolohkan atau diberikan dengan setengah dipaksa begitu. Dan ternyata setelah kita ke sana, kemudian berapa hari dapat laporan, sapi-sapi yang seperti itu ya diterapi secara suportif, karena dia kan telur itu proteinnya tinggi ya. Sementara kalau untuk melawan penyakit infeksi ini kan butuh antibodi. Nah, antibodi ini kan protein itu kan asam amino. Nah, telur ini kan asam amino tinggi. Ditambah dengan tadi gula merah 1/4, tambah garam, NaCl, dicampur begitu, diberikan. Dan ternyata berapa hari kemudian sudah membaik, terus keropengnya, lesi-lesinya sudah mengering. Dan mereka makannya kembali normal. Dan tidak ada kematian di kasus yang itu. Ya, saya rasa menarik sekali ini pertanyaan dan bagus sekali ya. Jadi yang pertama, ketika para peternak menemukan ada ketidakberesan, jadi biasanya gejala awal itu nggak mau makan, ya. Kemudian demam, kemudian dihipersalivasi. Maka tindakan yang pertama yang harus dilakukan segera melaporkan ke otoritas veteriner terdekat atau ke dokter hewan terdekat. Misalnya di situ ada poskeswan, langsung melaporkan ke sana, sehingga dokter hewan atau otoritas veteriner terdekat akan segera memberi penanganan. Nah, ketika penanganan dilakukan seawal mungkin, itu biasanya prognosanya atau kelanjutan dari kasusnya akan baik, bisa disembuhkan. Karena kita ingat bahwa penyakit ini, ya, PMK ini, walaupun angka morbiditasnya, angka kesatiannya tinggi, tetapi angka kesembuhannya juga tinggi. Ya, kesembuhannya sampai 95 bahkan sampai 99% kalau itu di-manage dengan baik dan dilaporkan. Kami yakin bahwa PMK ini kasusnya agak lama ya, karena tadi penyebaran penyakitnya sangat cepat ya. Oleh karena itu kita selain koordinasi rutin, ya, kita sekarang punya kantor di Rumah Sakit Hewan, lantai 2, di sana kantor Satgas PMK. Kita koordinasi rutin dan kita memantau pergerakan dari penyakit. Kebetulan kemarin tanggal 15 itu kasusnya agak tinggi di Sleman dan di Bantul. Ya, oleh karena itu kita perlu kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk kami juga akan minta ada kolega kami yang dari ASOHI ya. Karena beberapa kasus di lapangan obat-obatan ini sudah agak langka karena penggunaannya kan banyak ya dan di mana-mana merata.
sehingga agak langka. Nah, oleh karena itu kita perlu beberapa kolega dokter hewan yang bisa membantu untuk mendistribusikan dan membantu memberi bantuan ya untuk misalnya pengadaan obat-obatan ini ya. Ya kami selalu ya. Kalau untuk kegiatan yang rutinitas kita membackup kegiatan dokter hewan di lapangan, penanganan langsung ke hewan yang sakit itu selalu kita lakukan, dan juga itu biosecurity. Biosecurity itu kita lakukan terus, dan juga ini ketersediaan obat harus kita pastikan bahwa ini ada dan juga bisa didapatkan dengan mudah ya. Diharapkan dengan kehadiran tim Satgas PMK Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada ini dapat turut serta membantu dalam pencegahan dan penanganan wabah PMK di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Dalam rangka pencegahan PMK, kira-kira begitu. Kalian sudah tahu apa yang terjadi, dan PMK memang ada, walaupun memang kita tentu berharap PMK yang ada ini bisa kita kendalikan. Kita tentu berharap dengan segala kemampuan yang kita miliki bersama. Ya, sekali lagi kebersamaan menjadi penting antara Kementerian Pertanian, jajaran pemerintah provinsi, jajaran kabupaten, bersama semua stakeholder lain. Hari ini bahkan kita bersama perguruan tinggi menggunakan asosiasi-asosiasi terlibat di dalamnya, asosiasi dokter hewan, ada dokter di sini, dan tentu saja Keswan dan jajaran-jajaran simulator kita itu bekerja sama di lapangan.